Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Urep. Selamat siang Bu. Selamat siang juga. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Ya, alhamdulillah baik Pak. Tapi ya rasanya kurang bersemangat seperti itu loh Pak. Bapak ada waktu? Saya mau ngobrol Insya dengan Bapak. Oke, insya Allah saya selalu ada waktu buat jenengan. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Eh, Gini Pak, kemarin kan saya sudah menghubungi jenengan lewat WA tapi mungkin karena jenengan itu sibuk seperti itu terus belum sempat membalas WA saya. Saya itu ingin curhat gitu tentang permasalahan saya di kelas. Apa Bapak bersedia nanti saya curhat dan Bapak bisa berbagi untuk masalah saya? Oh ya, terima kasih sebelumnya. Saya minta maaf memang karena kemarin itu ada kegiatan rapat di PGRI Bu, jadi saya tidak bisa, ya bukan tidak bisa, belum sempat membalas, bukan karena saya takut atau apapun. Eh, Tentu saja saya selalu ada waktu untuk Ibu. Tapi kalau saya boleh tahu, eh, tujuan Ibu pengen ngobrol sama saya itu apa ya? Gini Pak, saya tuh ingin berbincang-bincang dengan Bapak ya tujuannya nanti setelah saya itu bercerita gitu sama Bapak ya masalah saya, masalah di kelas saya itu bisa selesai gitu Pak. Kemudian Oh, saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan saya seperti itu. oh begitu. Bolehlah, tentu saja. Saya malah senang kalau ada rekan saya yang mau berbagi mengenai permasalahannya di kelas. Oh ya, kalau boleh saya tahu, tadi kan Bu Fitri bilang ada permasalahan di kelas. Permasalahan seperti apa ya Bu, kalau saya boleh tahu? Gini, masalahnya itu ya berkaitan dengan murid-murid saya, Pak. Oh begitu ya Bu. Berarti dengan murid-murid Ibu, kalau saya boleh tahu lagi, itu dalam masalah itu dalam hal apa Bu? Ya, banyak sih, Pak. Salah satunya itu ada beberapa anak yang kurang memahami gitu di pembelajaran saya. Kemarin contohnya, saya kan pelajaran matematika ya, Pak. Ya, Kebetulan materi sudut. Nah, di oke. materi sudut itu ada tugas untuk murid saya itu disuruh mengukur sudut dan menggambar sudut. Tapi ternyata ada siswa yang belum bisa mengukur sudut. Namanya itu Roni sama Dava gitu Pak. Padahal saya kan sudah menjelaskan berulang kali materi. Mereka mengangguk-angguk. Setelah selesai saya menjelaskan materi, mereka mengerjakan ternyata mereka belum bisa Pak. Dan tidak hanya di materi sudut ini, di pelajaran matematika ini, tapi di pelajaran lain sering seperti itu Pak, dua anak ini. Oh, begitu ya masalahnya, Bu. Tadi ada anak yang tidak bisa memahami materi, nggih. Siapa itu namanya tadi dalam Ya, matematika ya. Kalau boleh saya tahu, eh, apa ya yang menyebabkan mereka itu tidak bisa memahami materi yang Ibu ajarkan di kelas? ya menurut saya itu ada beberapa faktor sih Pak yang mungkin ada di anak tersebut gitu Pak. Oh, ada beberapa faktor yang mungkin berasal dari internal anak tersebut ya, Bu ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu lagi faktor apa yang paling memungkinkan kok bisa menyebabkan itu terjadi kepada mereka, Bu? Setelah saya tanya kemarin ya Pak, kalau yang satu Roni namanya itu katanya sering tidak sarapan gitu Pak kalau pagi. Ibunya tidak menyiapkan. Terus kan pas siang itu katanya saya lapar Bu. Jadi kalau ibu menjelaskan itu terus saya nggak mudeng seperti itu tuh Pak. Mungkin seperti kita juga ya kalau ketika kita lapar itu terus tidak bisa menangkap materi seperti itu. Yang satu lagi namanya Dava itu memang anak itu memiliki apa ya pengetahuan yang kurang seperti itu Pak di pelajaran apapun lah anak itu kurang dibanding dengan anak-anak yang lain termasuk anak yang kurang bisa menangkap materi pembelajaran seperti nilai rapotnya juga
eh, ada di berada di paling bawah sendiri gitu Pak. Oh, oh ya, saya paham dengan penyebab mengapa mereka seperti itu. Dari apa yang saya tangkap, mereka ada yang tidak pernah sarapan dan ada yang tidak memahami pengetahuan yang diajarkan. Nah, tapi Ibu Fitri tentunya punya harapan dong terhadap mereka. Kira-kira harapan terhadap mereka itu apa, Bu? Hmm, menurut saya Pak, ke depannya harapan saya itu ya kedua anak itu bisa menerima materi pembelajaran dan fokus gitu Pak. Di dalam pembelajaran tidak ada yang cuma melamun, menggeleng-gelengkan kepala ketika saya tanya sudah paham, anak bilang sudah paham tapi tidak bisa, ternyata saya tidak mau itu terjadi lagi dalam kelas saya seperti itu Pak. Dan semoga tidak merembet ke siswa-siswa yang lain Pak, nanti bukan anak-anak yang lain meniru mereka seperti itu loh Pak. Baiklah Bu Fitri, setelah saya mendengar mengenai masalah dan penyebabnya, tentu saja kan itu harus diatasi ya Bu. Iya Pak. Oh, kalau menurut Ibu sendiri, apakah Ibu punya cara untuk mengatasinya? Begini, terpikir sama saya gitu Pak. Tadi yang satu kan tidak sarapan seperti itu ya Pak. Mungkin langkah saya pertama itu saya akan mengingatkan anak tersebut untuk sarapan pagi. Jika perlu nanti saya WA di grup Pak, karena di kelas saya itu kan sudah ada WA grup. Nanti saya akan ingatkan ke orang tuanya untuk selalu menyiapkan anak sarapan pagi seperti itu Pak. Kemudian untuk anak yang kurang tadi saya akan berikan tambahan pelajaran Pak, nanti di akhir pembelajaran saya akan berikan les untuk anak tersebut. Kemudian ada lagi kegiatan yang namanya tutor sebaya. Jadi anak yang pintar itu saya gabung dengan anak yang kurang seperti itu Pak. Saya harap dengan adanya kolaborasi dari anak tersebut itu membuat anak yang kurang dalam pembelajaran itu mengalami peningkatan dalam nilai dan penguasaan materi seperti itu Pak. Wah, kalau menurut saya sih rencana yang akan Ibu lakukan itu bagus, Bu. Berapa alternatif solusinya sudah, kalau menurut saya sudah masuk, itu bagus sekali, Bu. Terus kalau dari rencana tersebut, komitmen Ibu untuk melakukannya apa, Bu? Ya, komitmen saya gitu ya Pak, saya akan melaksanakan secara terus-menerus, kemudian konsisten Pak, sampai mereka benar-benar bagaimana ya Pak, mereka bisa ada perubahan dalam diri mereka seperti itu Pak. Oh ya, konsistensi dari mereka ya secara rutin, terus menerus dan konsisten ya. Eh, Kalau terus kira-kira kalau Ibu apakah bisa melakukannya sendiri atau Ibu punya apa ya, teman yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen tersebut? Kalau untuk menjalankan komitmen tentu saja tidak bisa ya Pak, karena saya itu di sekolah juga punya rekan kerja. Nah, tentu saya akan berkolaborasi, akan melibatkan rekan kerja saya, yaitu ada guru dan kepala sekolah. Kita saling membantu gitu loh Pak. Kemudian ada juga kolaborasi dengan orang tua, karena tadi saya mengingatkan dalam grup WA seperti itu Pak. Tentu ada kolaborasi dengan orang tua di rumah untuk selalu memperhatikan anak-anaknya di rumah. Saya terus menghimbau seperti itu kepada orang tua siswa. Seperti itu Pak. Kalau menurut saya ini menarik sekali ya, Ibu menerapkan kolaborasi terhadap permasalahan Ibu baik dengan kepala sekolah, orang tua ataupun rekan sejawat. Ini luar biasa kalau menurut saya. Itu hal yang luar biasa. Aku menjawab apa? Iya Pak. Karena berkolaborasi itu sesuatu yang baik menurut saya Pak, karena nanti ada kerjasama dari masing-masing pihak seperti itu Pak. Nah, nah itu yang saya maksud Bu. Jadi usaha untuk kolaborasi itu luar biasa. Terus kedepannya tindak lanjut apa yang Ibu lakukan untuk Ya, apa yang melaksanakan komitmen tersebut, Bu? iya yang akan saya laksanakan tindak lanjutnya ya kita terus
menjalin kolaborasi antara guru dan kemudian kita menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini untuk sama-sama memberikan bimbingan kepada siswa seperti itu, Pak. Oh, kalau yang saya tangkap dari tadi, rencana yang akan Ibu lakukan itu luar luar biasa lah. Apalagi berkolaborasi dengan orang tuanya ataupun dengan kepala sekolah. Terus Ibu akan menjaga komunikasi dengan pihak sekolah, orang tua, dan apalagi memberikan bimbingan kepada siswa yang bermasalah atau yang membutuhkan atau melakukan tutor sebaya. Itu luar biasa. Itu begitu ya Bu yang Ibu lakukan ya? Iya, Pak. Iya Bu apa ya Pak? Ya, Baik Bu. Pak. Baik Bu. Setelah tadi kita berbincang-bincang ya Bu, luar biasa, ini obrolan yang sangat menarik kalau menurut saya. Dari awal hingga akhir tadi Ibu sudah menceritakan masalah Ibu, kemudian mencoba mencari alternatif solusinya, terus mau menjaga komitmen, serta Ibu mau berkolaborasi. Terus kira-kira di penghujung obrolan kita ini bagaimana Bu perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah saya lega sekali, Pak. Saya senang karena saya bisa mencurahkan apa yang ada di pikiran saya kepada Bapak. Saya bisa berbagi cerita dengan Bapak, mendapatkan solusi yang baik untuk menghadapi permasalahan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sangat lega pokoknya. Ya, saya juga ikut senang kalau Bu Fitri lega ya. Harapan saya nanti Ibu lebih semangat lagi, ya Bu? Iya, Pak. Siap. Saya akan lebih semangat dan saya semoga bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan ini dengan baik dan lancar seperti itu ya Pak. Mohon doanya ya Pak. Amin Bu, siap. Insya Allah kalau hal baik yang akan diterapkan ke anak, insya Allah dijabahi sama Gusti Allah. Yang penting niat kita tulus Bu Fitri. Kira-kira ada yang bisa dibicarakan lagi Bu Fitri? Saya rasa sudah cukup Pak, seperti itu saja. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curahan hati saya, Pak. Ya, sama-sama Bu. Sudah kewajiban saya sebagai rekan sesama guru untuk berbagi. Tapi mohon maaf baru sempat sekarang. Semoga apa yang kita bicarakan lebih bermanfaat untuk kita semuanya, Bu. Amin, Pak. Ya. Sudah cukup Ibu. Kalau sudah cukup saya mohon izin karena ini ada kegiatan kolaborasi dengan rekan-rekan di Wadah Suintang, katanya mau ya coaching ini Bu. Assalamualaikum Bu Fitri, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Urep, selamat siang juga. Bagaimana kabar Pak Urep hari ini? Ya beginilah Bu, saya sedikit tidak bersemangat hari ini. Ibu, makanya saya menemui Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu tidak ya untuk saya? Tentu ada waktu Pak, alhamdulillah ya. Siang ini saya kosong kok. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, sebenarnya kemarin itu saya sudah mau berusaha menghubungi Ibu melalui pesan singkat di WA, dan saya sudah nelpon Ibu berkali-kali, tapi ternyata Ibu lagi mungkin ada kesibukan lah, karena Ibu kan sibuk. Terus pada kesempatan kali ini saya sebenarnya ingin sharing terhadap permasalahan yang sedang saya alami di kelas saya. Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya? Tentu saja Pak. Ya, kemarin saya minta maaf ya Pak karena dengan kesibukan saya kan tidaklah saya operator, kemarin juga membantu teman saya dalam membuat laporan bos seperti itu Pak. Ini alhamdulillah saya bisa menyempatkan waktu untuk menyenengan. Katanya kan tadi mau ngobrol, kira-kira tujuannya apa, atau Bapak mau mengobrol dengan saya? Alhamdulillah, luar biasa, akhirnya saya bisa ngobrol dengan Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Tujuan dari obrolan yang saya maksud ini
nanti saya bisa menemukan solusi Bu terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Begitu Ibu. Begitu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira permasalahannya apa toh Pak? Ya intinya permasalahannya terjadi di kelas saya Pak terhadap murid-murid saya. Oh, berarti masalah dengan murid-muridnya jenengan ya Pak. Kalau Ya, saya boleh tahu permasalahannya itu apa sih Pak? begini Ibu, di kelas saya itu ada seorang murid yang saya kurang tahu apa penyebabnya juga ya. Saya mendapati dia itu kadang tidak konsentrasi di dalam kelas dan kadang kalaupun dia sudah selesai mengerjakan tugas, dia bukannya meneliti jawabannya tapi malah mengganggu teman-temannya itu. Itu yang saya rasakan akhirnya pembelajaran di kelas saya itu tidak kondusif, Ibu. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi ada satu siswa yang suka mengganggu seperti ya. Nah, Iya. kira-kira penyebabnya dari murid tersebut atau siswa tersebut melakukan hal tersebut itu apa ya Pak? Eh, kalau setahu saya setelah saya amati itu ada beberapa hal yang menyebabkan dia melakukan hal atau mengalami hal tersebut, Bu. Begitu ya. Berarti ada beberapa faktor seperti itu ya. Iya. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan sehingga hal tersebut bisa terjadi, Pak? Kalau yang saya amati kemungkinan juga dia terkadang bosan dengan apa yang saya terapkan di kelas. Jadi dan dia karakteristiknya itu dia cepat selesai dalam mengerjakan. Dia pinter Bu. Tapi ketika selesai mengerjakan dia itu tidak mau meneliti. Akhirnya karena apa ya? Karena dia itu kurang sabaran, akhirnya bukan membantu temannya tapi dia juga malah mengganggu Bu. Itu mungkin dari beberapa hal yang menyebabkan dia seperti itu. Oh iya iya, bisa saya pahami. Jadi masalahnya itu anak itu pintar tapi tidak mau membantu Iya. temannya, terus malah mengganggu temannya ketika sudah selesai seperti itu ya, Pak. Terus Iya. harapannya jenengan terhadap siswa tersebut itu bagaimana, Pak? Nah ini saya sebagai guru juga berharap sekali ya. Yang pertama kalau dari siswa itu harapan saya dia menjadi lebih bisa menghargai orang lain apalagi temannya nggih. Dan harapan yang lain juga agar kelas saya itu lebih kondusif Bu. Akan saya apa ya inginkan itu dia itu lebih bisa membantu temannya bukan malah mengganggu temannya. Di samping pembelajarannya lebih kondusif. Begitu Bu. Oh iya iya, berarti harapan jenengan itu supaya kelas bisa kondusif seperti itu ya Pak. Iya. Yeah. Nah, setelah jenengan sudah mengetahui penyebabnya, mengapa masalah tersebut ada di kelas jenengan, kira-kira apa yang akan jenengan laksanakan untuk mengatasi hal tersebut Pak? Ya, terima kasih Bu. Saya sebenarnya sudah mau merencanakan beberapa hal ya yang saya lakukan terkait dengan permasalahan si Gaida Bu kalau namanya Bu. Yang pertama jelas saya nanti akan memberikan bimbingan secara khusus terhadap dia kalau memang masih melakukan hal seperti itu. Kemudian saya juga akan lebih menciptakan pembelajaran yang membuat anak itu lebih senang, diantaranya pembelajaran berdiferensiasi ataupun saya akan mengajak anak-anak semuanya untuk belajar di luar kelas agar tidak terjadi yang namanya suatu kebosanan. Itu beberapa rencana yang akan saya lakukan begitu. Ya, itu sangat bagus Pak menurut saya dan sangat menginspirasi untuk ide-ide yang akan Bapak laksanakan dan akan Bapak tuangkan dalam pembelajaran Bapak berikutnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah Bapak di kelas itu seperti apa Pak? Wah ini saya jadi semangat sekali ini diberi masukan seperti ini ya. Kalau komitmen, insya Allah saya akan melakukan secara
rutin, terus menerus, konsisten, sampai benar-benar saya amati ada perubahan terhadap anak tersebut, Ibu. Itu yang akan saya lakukan, gitu. Tentu ya Pak, ketika kita melaksanakan sesuatu seperti itu ya secara rutin, terus menerus dan konsisten seperti yang Bapak sampaikan tadi, akan ada perubahan pada diri siswa seperti itu ya Pak. Ya, Terus kira-kira tentu Anda tidak bisa bekerja sendiri ya Pak. Kira-kira siapa yang akan jenengan libatkan dalam komitmen yang jenengan terapkan itu Pak? ya, terima kasih Ibu. Komitmen itu akan saya laksanakan, tapi insya Allah saya juga ingin melibatkan beberapa komponen yang ada di lingkungan sekolah saya, diantaranya dari kepala sekolah, kemudian juga dari rekan sejawat. Terus saya juga akan berusaha untuk mengkomunikasikan dengan orang tuanya, karena kan mau tidak mau kan kita juga harus menjalin komunikasi yang baik. Orang tua juga butuh kita komunikasikan mengenai mungkin karakter si anak di rumah, begitu Ibu. Saya akan berusaha melibatkan semuanya, begitu Bu. Oh iya, jadi jenengan akan berkolaborasi dengan banyak rekan ya, dengan orang tua juga seperti itu. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan untuk kedepannya Pak? Iya. Untuk tindak lanjut ya, tentu saja saya akan tetap mengkomunikasikan apa yang saya rencanakan kepada beberapa pihak yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga saya akan mengkomunikasikan lagi dengan orang tua yang nyatanya, biar nanti saya bisa mengecek apakah seberapa jauh anak tersebut sudah mengalami perubahan dengan apa yang saya lakukan di kelas. Bagus sekali jenengan mau melakukan komitmen seperti itu ya Pak. Nah, terus kita kan sudah sampai di penghujung perbincangan kita ya Pak. Tadi jenengan sudah menceritakan semua masalahnya, jenengan sudah menceritakan penyebabnya dan sampai tindak lanjut juga sudah disampaikan oleh jenengan. Terus bagaimana perasaannya jenengan sekarang Pak? Jujur kalau boleh menjawab ya, saya senang Bu, saya lega. Dari yang awalnya saya mohon maaf bingung, gelisah, apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Setelah ngobrol dengan Ibu, ya ini lega, senang, dan semoga bisa lah nanti beberapa rencana yang saya lakukan bisa dilaksanakan Bu. Gitu. Ya, ini sungguh luar biasa ya Pak perbincangan kita hari ini dan sangat menarik. Yang saya harapkan nanti Bapak benar-benar bisa menerapkan pembelajaran tersebut dan rencana aksi tersebut di kelas Bapak. Yang semangat ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Tentu saja dari perbincangan ini saya akan lebih semangat lagi untuk melaksanakan rencana perubahan dan lebih mengawasi anak-anak agar harapan-harapan saya terhadap mereka itu bisa tercapai Bu.